Salam Guru Penggerak. Saya Ikam Agus Setiarta, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 PC Guru Penggerak. Selalu dibersamai oleh fasilitator saya, Bapak Igusti Utama, dan pengajar praktik saya, Bapak Igusti Made Adiarta. Bapak Ibu Guru hebat, untuk merumuskan visi guru penggerak, kita bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, saya menggunakan alur, visi, atap, prakarsa perubahan, dan bagja. Di sini saya mulai dengan membuat visi yang menggambarkan impian, cita-cita, atau gambaran masa depan yang ingin dicapai. Untuk memudahkan mewujudkan visi, guru penggerak harus berpikir dengan pola atap, yaitu aset atau awal, tandangan, aksi, pelajaran. Setelah itu baru dirumuskan untuk menjadi prakarsa perubahan, yaitu ide tentang tindakan untuk memperkuat visi. Dan kemudian, prakarsa perubahan dijabarkan secara sistematis dalam alur bagja. Bapak Ibu Guru hebat, saya tekankan kembali untuk merumuskan prakarsa perubahan yang efektif, guru penggerak perlu menggunakan pendekatan atap, yaitu A untuk aset atau awal, menggambarkan kekuatan positif apa yang kita miliki. T untuk tantangan, hambatan yang dihadapi. A untuk aksi, langkah yang diambil untuk menjawab tantangan. Dan terakhir P, pelajaran. Pelajaran yang dikembangkan sebagai dasar perubahan. Untuk menerapkan metode inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. B. Buat pertanyaan utama, define. A. Ambil pelajaran, discover. G. Gali mimpi, dream. J. Jabarkan rencana, design. Dan terakhir A. Atau eksekusi, deliver. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, komunitas, atau kelompok lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Sedangkan jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan, dan terakhir atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Bapak Ibu Guru hebat, visi guru penggerak saya adalah terwujudnya generasi cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian saya berpikir dengan pola atap untuk mempermudah saya untuk menyusun prakarsa perubahan. Untuk aset, saya menyadari murid sebagai penerus bangsa, pembelajaran karakter untuk siswa membentuk karakter bangsa, pengalaman berorganisasi dan kolaborasi. Tantangan yang akan dihadapi adalah akses informasi dan pengaruh negatif dari lingkungan digital yang begitu kuat, merosotnya nilai moral dan budaya, dan motivasi belajar siswa yang masih rendah. Untuk aksi, saya akan menanamkan sebuah kebiasaan, nilai, dan pandangan hidup, pembiasaan reflektif, pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dan untuk pelajaran, akan membentuk siswa beriman dan berkarakter, konsisten berefleksi untuk memperbaiki diri, cerdas, berani, dan percaya diri. Didasari dengan pola pikir atap, maka prakarsa perubahan yang akan saya lakukan adalah penguatan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan positif di sekolah. Berikut kanvas bagja prakarsa perubahan, penguatan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan positif di sekolah.
Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah dengan menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, melakukan diskusi dengan kepala sekolah, stakeholder, guru dan siswa, serta mencari referensi dan praktik baik bagaimana meningkatkan karakter siswa melalui pembiasaan positif. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, apakah siswa sudah terbiasa melakukan pembiasaan positif? Tindakan yang akan saya lakukan adalah dengan menyiapkan program pembiasaan positif sebelum pembelajaran dimulai. Bagaimana membangun motivasi siswa untuk mulai melakukannya? Yaitu dengan mensosialisasikan pentingnya pembiasaan positif sekolah untuk meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pembiasaan positif di sekolah dan karakter siswa? Yaitu dengan melaksanakan kegiatan 5S, kegiatan semedi, sembahyang dan meditasi, dan kegiatan presentasi di halaman sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dan terakhir pertanyaannya, siapa saja yang berperan penting dalam menumbuhkan pembiasaan positif dan karakter positif siswa? Kepala sekolah, stakeholder, sekolah, guru, dan siswa itu sendiri. Gali mimpi. Pertanyaan yang muncul di gali mimpi, apa manfaat yang diperoleh jika siswa sudah terbiasa dalam menerapkan pembiasaan positif dan karakter positif siswa? Sini akan terwujudnya sekolah yang religius, aman, nyaman, serta meningkatkan budi pekerti siswa. Dengan presentasi siswa mempunyai kemandirian, keberanian untuk tampil di depan umum, serta terwujudnya siswa yang cerdas dan berprestasi yang mampu bersaing di setiap kegiatan lomba-lomba. Dan bagaimana perasaan guru ketika profil pelajar Pancasila bisa terwujud dengan program pembiasaan positif siswa? Dan tentu saja sebagai seorang guru saya akan merasa bahagia dan bangga dan secara konsisten berkolaborasi menerapkan pembiasaan positif. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul, apa langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga konsistensi dalam melaksanakan pembiasaan positif? Diawali dengan pelaksanaan budaya 5S, siswa disambut di depan pintu gerbang sekolah. Jam 7, siswa sudah berkumpul di halaman sekolah untuk melakukan program semedi, sembahyang dan meditasi. Itu dilakukan selama 10 menit, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan presentasi selama 20 menit. Terus bagaimana cara memotivasi siswa agar dapat melakukan pembiasaan positif sekolah secara konsisten dan berkesinambungan? Yaitu dengan memberikan apresiasi dalam bentuk pujian dan ucapan terima kasih, serta dengan memberikan token of appreciation seperti bintang, stiker, dan lain sebagainya. Terus, apa indikator keberhasilan? Indikator keberhasilannya adalah terwujudnya siswa yang beriman dan mempunyai karakter yang baik serta mampu bersaing dengan sekolah lain dalam berbagai kegiatan lomba-lomba. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang dilibatkan dalam program ini dan apa perannya dalam pengembangan pembiasaan positif sekolah dan penguatan karakter profil pelajar Pancasila? Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, pembina OSIS, guru, stakeholder sekolah sebagai tim kerja, siswa sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai pemantau. Dan siapa yang memonitor agar kegiatan pembiasaan positif sekolah untuk menguatkan profil pelajar Pancasila dapat terlaksana dengan konsisten? Yang monitor pengawas sekolah,
kepala sekolah, dan seluruh guru. Dan terakhir, bagaimana rencana tindak lanjut kegiatan ini? Langkah yang akan dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih.